Kualitas apa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la haula wala quwata illa billah. Ini jam-jamnya rawan nih Pak. Jam-jamnya ngantuk nih Pak. Jadi kita semangat lagi dan niat untuk thalabul ilm. Di sini mungkin untuk manajemen Bapak-bapak dan saudara-saudara mungkin sudah pasti diterapkan di tempatnya masing-masing. Jadi ini hanya sekedar untuk mengulas dan mengulang saja. Next. Jadi sebelum kita masuk ke manajemen kurban, kita tahu dulu apa itu definisi manajemen. Jadi kalau saya ambil dari buku materi manajemen Universitas Terbuka, definisi dari manajemen adalah suatu proses perencanaan, mengorganisir, kemudian mengarahkan, kemudian mengendalikan kegiatan organisasi agar tujuan efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya manusia yang ada. Itu definisi dari manajemen. Ada beberapa fungsi manajemen yang tadi disebutkan. Yang pertama perencanaan. Jadi kita mulai bahas dari persiapan, kemudian penataan lokasi, layout kegiatannya. Nanti setelah itu kita masuk ke pengorganisir, yaitu mulai dari bab 4 pembagian tugas, penanganan hewan hingga proses sembelihan dan proses pasca sembelihan. Next. Baik. Jadi sembelihan itu bukan hanya sah saja Pak, tapi juga tertib, baik tertib dalam administrasi maupun nanti tertib alur kerja. Kemudian pelaksanaan yang lancar memerlukan pengaturan yang jelas. Manajemen mencakup mulai dari persiapan yang tadi saya sampaikan, persiapan, pelaksanaan, distribusi, evaluasi. Next. Tahap awal adalah perencanaan, jadi kita mulai merencanakan mulai dari waktunya, kemudian alat-alat apa saja yang akan dibutuhkan nanti, kemudian pembagian tugas dan juga pembagian tim, lalu kemudian kebutuhan operasional apa sih nanti yang akan dibutuhkan saat operasional berlangsung, dan terakhir adalah mengantisipasi kendala atau manajemen resikonya untuk memitigasi. Jangan sampai ini kelima ini nih harus kita mulai dibicarakan dari awal dulu. Ini mulai masuk masa persiapan, yaitu perencanaan. Next. Penataan lokasi atau layout. Jadi diusahakan alur kerjanya itu jelas dan satu arah Pak. Maksudnya jelas dan satu arah. Misalkan ketika kandangnya sebelah sana satu arah ke arah area penyembelihan, jangan sampai ada penghalang. Kemudian satu arah dari area penyembelihan, kemudian ke area pengulitan, itu dalam satu arah. Tapi bagaimana kalau seandainya tempatnya kurang memadai gitu ya Pak ya. Jadi area persembelihan antara nomor 2 dan nomor 3 itu digabung nggak apa-apa Pak, tapi diberi hijab. Kemudian ini masuknya 1 sampai 3 ini area kotor. 1 sampai 3 ini masuknya area kotor. Kemudian area bersihnya dari mana? Area bersihnya dari nomor 4 hingga nomor 7. Jadi diusahakan ketika tim yang bekerja di area kotor, jangan membantu dulu sebelum dia bersih-bersih dirinya untuk membantu di area bersih, area boning sampai distribusi. Nah, di sini saya mau tahu, ada gaul ya? Tata cara cuci tangan yang baik dan benar. Siapa yang bisa? Ada yang tahu? Ya Pak?
Mana gaunnya ya? Ini buat gaun nih. Ini gaun bukan nih. Ini aja. Ya boleh sekalian. Sambil bangun biar yang lain bisa melihat, ayo. Hmm. Masih ada yang kurang. Ada yang kurang. Kurang satu lagi. Ada tujuh, ada tujuh. Jadi gini kasih tahu gini Pak. Telapak tangan, punggung tangan, nah gitu maksudnya. Ya. Ada satu lagi yang belum. Ada yang lain? Oke, monggo Pak. Ini ini gaunnya. Makasih. Jadi untuk tim yang bekerja di area kotor ini diusahakan menerapkan CTPM, cara cuci tangan dengan baik dan benar. Caranya yang pertama membasuh telapak tangan. Mengalir, sabun, telapak tangan, punggung, sela-sela dalam, sela-sela luar, apa namanya, ujung-ujung jari ini kuku, jempol, satu lagi, nih pergelangan. Jadi ada 7. Coba, ayo Pak kita sama-sama praktek Pak, cuci tangan yang baik dan benar Pak. Pertama, telapak tangan, kemudian punggung, kemudian sela-sela dalam, sela-sela luar, kemudian ujung kuku, kemudian jempolnya diputer ya Pak ya, puter, kemudian ini untuk area-area yang belum kesentuh, kayak ini baru kesentuh nih, yang area ini kadang-kadang belum kena. Jadi sini terakhir pergelangan. Ya, jadi diusahakan diterapkan untuk yang bertugas di area kotor untuk cuci tangan terlebih dahulu agar nanti area bersih itu nggak langsung kotor, dan juga yang kita harapkan apa, dagingnya akan menjadi asuh. Apa itu asuh Pak? Ada yang tahu? Asuh. Clue-nya ya balik asuh. Ya itu jadi asuh. Jadi yang kita harapkan adalah agar dagingnya itu fresh, nggak gampang bau. Nah itu. Kemudian setelah kita penataan layout ruang area, next Mas. Next. Mulai kita masuk ke kriteria-kriteria apa saja nih yang dibutuhkan untuk layout tadi, mulai dari tempat penyimpanan hewan sampai dengan area distribusi. Untuk tempat penyimpanan hewan atau kandang sementara itu harus ada sirkulasi udara yang baik. Sama kedua, tersedianya untuk makan dan minum. Kemudian yang ketiga adalah terhindar dari hujan dan panas. Jadi diusahakan yang pertama tadi apa Pak? Harus ada sirkulasi udara yang baik. Kemudian ketiga, area kandang tersedianya untuk makan dan minum. Yang ketiga, terhindar dari panas dan hujan. Ini untuk tempat penyimpanan hewan sementara. Yang kemudian untuk area sembelihannya
diusahakan areanya itu cukup lapang dan lantainya tidak licin. Kalaupun tidak untuk areanya terlalu luas, mungkin bisa dibagi 2 tempat. Tapi jika hanya luasnya kurang luas, maka cukup diberi hijab antara 2 dan 3 ini. Kemudian untuk area bonding sampai area 6 dan 7 ini area bersih. Area bersih. Next, Mas. Sekarang kita mulai masuk ke dalam pembagian tim dan tugas-tugasnya apa-apa saja sih. Struktur tim utama atau tim inti di lapangan. Pertama harus ditunjuk koordinator lapangan, Pak. Ini dia nih yang jadi komandonya nih. Dari sekian banyak dari nomor 2 sampai nomor 9, ini pimpinan utamanya ini, koordinator lapangan. Tugasnya untuk apa? Untuk mengatur ritme kerja, urutan proses dari yang menentukan ketika hewan setelah dieksekusi sembelih, pindahkan ke tempat area pengulitan. Nah ini sih koordinator lapangan ini yang memberitahukan kepada tempat kandang, tim kandang. Ini dia. Kemudian dibentuk tim penggiringan hewan. Tugasnya untuk menerima dari kandang ke area penggiringan, ke area penyembelihan. Tugasnya adalah untuk menerima, menenangkan, dan menggiring hewan. Kemudian dibentuk lagi tim penyembelihan. Nah, diusahakan tim penyembelihan ini nggak usah banyak-banyak orang, Pak. Mungkin tadi sudah belajar tali temali cara menjatuhkan hewan ya, Pak. Itu cukup 3 atau 4 atau 5 orang paling banyak untuk di area sini nih. Untuk di area penyembelihan. Jadi nggak perlu banyak orang. Kemudian dibentuk tim pengulitan, tim boning, tim pencacahan, timbang dan kemas sampai dengan kebersihan dan limbah. Prinsipnya adalah 1 orang sebagai fokus pada fungsi utama. Jadi ketika ditugaskan tim penggiringan hewan, ya tugasnya ini aja. Atau tim pencacahan, ya tugasnya hanya itu aja. Jadi jangan sampai si A mengerjakan B, si B mengerjakan C, akhirnya komandonya nggak jelas. Makanya yang harus kuat ini adalah nih koordinator lapangannya nih. Next. Kemudian apa-apa sih yang harus dikerjakan koordinator ini nih tugasnya nih Pak, dia memberikan komando, kemudian pembagian dari koordinator, tim hewan, sembelihan, pengulitan, boning, dan timbang distribusi. Tugasnya untuk apa sih? Pembagian tugas yang baik membuat alur kerja lebih cepat, tanggung jawab lebih jelas, dan kesalahan di lapangan lebih dapat diminimalisir atau dapat dikendalikan. Next, Mas. Nah, ini adalah skema perwakilan kurban dari Mudohi nanti di sini nih ada ada akadnya nanti di sini bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan bapak-bapak nanti, tinggal disesuaikan saja. Yang itu Mas yang akad wakalah, contoh akad wakalah kesana lagi. Nah ini Pak, ini template dari kami nih. Jadi nanti bisa tinggal disesuaikan bapak-bapak sesuai dengan kebutuhan yang ada bapak-bapak di tempat musola, masjid ataupun lingkungan sekitar. Ini template-nya seperti ini Pak. Jadi harus jelas. Nomor 1 ini sebagai apa? Sebagai mewakil. Kemudian yang nomor 2 ini adalah sebagai yang ketua panitianya nih. Kemudian nah ini template-nya harus seperti ini kurang lebih. Nanti harus tinggal disesuaikan sesuai dengan kebutuhan bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Next. Tim yang ditunjuk untuk penanganan hewan, pokok pembahasan itu mulai dari penerimaan dan pemeriksaan hewan kurban, kemudian penempatan hewan di area penyimpanan. Jadi usahakan Pak, biasanya bapak-bapak di sini untuk
Untuk sapinya, sapi biasanya menggunakan sapi apa Pak? Bali kah? Ataukah limosin kah? Bali ya. Bali itu kan dia tipikalnya kakinya kecil Pak. Jadi ketika turun dari kendaraan itu diusahakan ada titian. Jangan sampai dia melompat kakinya patah. Kadang-kadang yang sering abai itu dari panitia. Lanjut Mas. Nah ini karakter-karakternya nih. Panitia minimal tahu lah dan minimal paham lah. Jadi ini sapi yang umum, sapi Bali yang biasa ini kakinya kecil nih Pak. Jadi rentan cedera dia. Makanya diusahakan ada titiannya untuk turun dari mobil menuju ke kandang. Next. Nah kemudian untuk manekin. Area pandang aman untuk sapi kerbau itu Pak, posisinya dari sini Pak depan. Jangan dari samping atau dari belakang. Khawatirnya ketika kita dari belakang, ini kan dia menganggap kita ini sebagai predatornya dia. Akhirnya ketika kita sentuh begini, rata-rata ketendang. Itu kan untuk meminimalisir. Jadi amannya dari mana? Dari depan, sini Pak, atau ke sini. Untuk apa namanya? Untuk memahami area penglihatan sapinya itu yang aman dari depan. Jangan pernah sekali-kali dari belakang, berbahaya. Lanjut Mas. Ini udah tadi ya. Minimal alat dukung yang biasa yang kita gunakan itu adalah tali karmantel Pak yang kami sarankan di DSH. Kenapa tali karmantel? Karena tali karmantel itu sudah kekuatannya sudah terukur. Kita menyarankan untuk DKM atau panitia kita menyarankan menggunakan tali karmantel. Minimal itu. Next. Hal-hal yang harus diperhatikan. Pertama yang harus dijaga hewan tidak ditumpuk terlalu padat di dalam kandang nih Pak. Kemudian jalur penggiringannya harus jelas, jangan sampai ada penghalang. Kemudian hewan yang digiring sesuai urutan. Mewaspadai, yang harus diwaspadi adalah pertama hindari keramaian, kekasaran dan kepanikan. Keramaian ini, kekasaran ini kita dalam tim kandang. Ini posisi tim kandang nih Pak. Next. Nah mulai masuk ke area eksekusi. Apa-apa saja yang dibutuhkan pertama areanya pertama harus siap. Kemudian setelah hewan masuk sebagai giliran tidak menumpuk. Setelah proses berjalan sesuai peran dan satu komando. Kalaupun memang, tapi untuk yang satu komando ini Pak, ini seorang julehanya ya Pak, untuk area kerjanya dia, khusus area dia, itu yang jadi komandonya adalah seorang juleha. Kapan itu sapi akan dijatuhkan, kapan itu sapi sudah dinyatakan mati, nah ini komandonya adalah di seorang juleha. Karena menurut asesor saya gini Pak, seorang juleha itu adalah panglima tertinggi yang menentukan halal atau haramnya daging yang dikonsumsi untuk umat. Makanya tanggung jawabnya besar. Jadi untuk mulai dari area penjatuhan sampai dengan selesai dinyatakan mati itu oleh julehanya. Tadi kan sudah dikasih tahu rumus untuk menentukan kematian hewan tadi sudah dikasih tahu Pak. Apa aja Pak? Rumusnya, rumus gampangnya A, B, C. A itu R, udara. Kita lihat dari nafasnya, sudah habis atau belum. Kemudian B, brain, kita sentuh kornea matanya. C, kardiovaskular, kita lihat darahnya masih mengeluarkan lancar atau enggak. Minimal itu Pak, yang harus dikuasai Pak. A, B, C, rumusnya. Untuk menentukan kematian hewan.
Kalau untuk yang kuku tadi itu hanya sekedar tambahan aja untuk lebih memastikan lagi. Tapi poinnya adalah A, B, C. Next. Next ini tinggal lagi dibaca aja. Kunci kelancaran di titik sembelih antara lain adalah pertama areanya itu harus siap. Mulai dari lantainya, alat yang dibutuhkan, dan fasilitas pembantu yang sudah siap. Kemudian setelah area siap, hewan masuk sesuai giliran. Cukup satu hewan atau sesuai dengan kapasitas tempatnya. Bisa jika memungkinkan satu atau dua. Kemudian petugas bekerja sesuai dengan peran. Jadi siapa yang memegang kepala sapinya, siapa yang akan narik badannya, siapa yang menjadi eksekutor itu sudah ditentukan oleh panitia nih Pak. Dan komandonya ingat oleh seorang Juliha. Next. Fasilitas ini fasilitas yang digunakan untuk di area penyembelihan Pak. Selang air, ember, serokan, saluran pembuangan ini untuk apa? Setelah seorang Juleha sembeli, minimal ada selang air untuk membersihkan bilahnya. Atau kalaupun memang nggak bisa, Julehanya kurang, bisa kita usul satu orang untuk bagian nyuci pisaunya, bersihin pisau. Nah ini minimal fasilitas pembantu yang harus ada untuk di area penyembelihan. Hal-hal apa aja yang harus dihindari? Yang pertama, jangan terlalu banyak orang di sekitar hewan. Aba-abanya tidak jelas. Kemudian hewan menumpuk di area sembelih. Jadi belum selesai dinyatakan mati sudah dibawa masuk lagi. Jangan seperti itu Pak. Alat dan fasilitas belum siap saat proses dimulai. Jangan sampai, ini harus dihindari. Jadi sebelum kita mulai itu semua baik alat maupun personil harus siap sedia semua. Next. Next saja. Jadi poinnya adalah bagaimana kita dalam memanage tempat baik layout kemudian sampai proses pendistribusian itu dapat berjalan dengan aman dan lancar. Dan terakhir adalah evaluasi. Jadi kita bisa nanti untuk tahun kedepannya kita bisa mitigasi dari kegiatan yang sekarang kita lakukan tahun ini. Poinnya itu. Untuk manajemen sebenarnya poinnya itu Pak. Mungkin untuk ini manajemen cukup. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Betul Pak, kayak gitu Pak. Untuk menghindari keluar jeroan yang kotoran hijau itu. Iya, memang sebenarnya setelah dari sampai di kandang itu dipuasakan. Harus dipuasakan 10 sampai 12 jam. Puasakan bukan nggak dikasih makan, nggak dikasih minum ya Pak. Tetap dikasih minum, tapi nggak dikasih makan. Tetap dikasih minum. Betul itu Pak. Emang kalau dari dokter hewan menyarankan memang seperti itu, harus dipuasakan. Jadi ketika nanti disembeli nggak ada lagi tuh keluar-keluar kotoran-kotoran hijau, sisa-sisa makanan yang belum dicerna. Ya. Fibrok. Kalau untuk food grade memang disarankan yang menggunakan gagang plastik. Benar. Karena dikhawatirkan kalau misalkan menggunakan gagang kayu, itu kan di sela sini kan masih ada celah nih Pak. Itu kadang-kadang yang bisa nanti kita nggak nyadari, darahnya masuk ke dalam sini bisa satu terkontaminasi, daging yang ada nantinya kemudian juga cepat karat. Dan seperti tadi video tadi itu yang patah. Gitu. Jadi memang disarankan pakai yang menggunakan food grade atau fibrox atau plastik. Betul itu.
masih bisa dipakai. Yang penting nggak boleh buat sembeli kan. Ada lagi Pak? Ya. Itu sesuai kebutuhan di lokasi Bapak. Kalau memang ada pohon, cukup dengan pohon. Kalaupun memang tidak ada benar-benar lapang, itu gunakan ring. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di tempat Bapak. Dan yang pasti untuk area sembelihan dengan area buat pengulikan tadi dikasih penghalang hijab. Itu Pak. Jadi nggak ada kriterianya sesuai kebutuhan di lokasi Bapak. Ya, ada lagi? Tinggal berapa menit lagi nih? 5 menit lagi kalau nggak salah. Ya. Jangan manggil Ustadz, saya bukan Ustadz. Potong yang satu itu biasa dia bisa diajak. Oh iya, jadi diusahakan ketika selesai menyembelih hewan satu dibersihin dulu Pak, karena kan di itu masih mengandung darah. Darah itu kan mengandung bakteri-bakteri dan kuman-kuman. Jadi setelah sembelih satu, makanya kan harus ada dua. Minimal seorang juleha bawa 2 pisau. Makanya fungsinya itu Pak. Ketika datang satu lagi, masih ada satu lagi. Jadi usahakan bersih, benar-benar bersih yang kita pakai. Untuk tadi daging itu supaya asuh tadi itu. Kalau diasah gini Pak, selama tidak kena tulang, insya Allah masih ketajaman, masih tajamnya masih ada. Kecuali udah kena tulang, setajam apapun pisau, golok, kalau udah kena tulang leher, ditumpul. Udah kurang. Itu biasanya lemak, ada lemak. Makanya kan fungsinya, iya makanya fungsinya ada satu lagi yang dibawa, tadi stick itu Pak. Fungsinya untuk mungkin bisa jadi setelah 2 atau 3 itu nyenggol tulang leher, kemudian kan matanya bisa rolling begini kan. Nah untuk kembalikannya menggunakan tadi sharp stick tadi. Jadi setelah 2 atau 3 kali, stick aja Pak. Ya. Oh, jangan nyebut merek Pak. Ntar jangan nyebut merek. Jangan nyebut merek Sunlight kan saya disangkanya ada promosi. Sabun bersih aja. Untuk iya, kalau untuk cuci tangan itu minimal yang hand sanitizer minimal. Kalau tidak ada sabun cuci tangan. Kalau untuk bilah pakai yang warna hijau lah. Untuk alat hijau juga. Jadi saya nggak nyebut merek ya Pak. Pokoknya yang warna hijau itulah. Ada lagi sekali lagi, Pak, satu lagi. Cukup? Cukup ya. Demikian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Cang Ahmad ya, yang telah menyampaikan materi manajemen sembelih. Berikutnya kita lanjut dulu ya, dilengkap dulu materinya. Kita lanjut ke pengenalan alat kurban ya, yang insya Allah akan disampaikan oleh Cang Taufik. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Sekian kemana? Cek.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang masih memberikan kita kenikmatan sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul kembali di majelis kita ini. Alhamdulillah, dari pagi kita di sini, di majelis ilmu ini, kita sudah berkenalan dengan ya, ilmu-ilmu tentang sembelih, mulai dari manajemennya, segala macamnya, dan saat ini kita akan berkenalan dengan alat bantu ibadah kurban. Sebenarnya di materi-materi sebelumnya juga sudah banyak kita bahas tentang masalah ini, kayak gitu. Belum connect ya Bang Masuk. Belum connect. Di next aja Bang. Ya, nah ini ya seperti tadi yang guru saya sampaikan, Kang Madun, dalam peralatan pendukung penanganan hewan yang sering kita pakai adalah satu Pak, tambang karmantel. Biasanya tambang karmantel itu kalau kita beli satu set itu sudah termasuk karabinernya, kayak gitu. Ya ini ukurannya 10, 20 bebas. Karena kenapa kita pakai karmantel? Ya, dia daya tariknya itu lebih kuat. Karena biasa dipakai untuk naik gunung. Bahkan sapi yang 800 kilo pun ya biasanya kita masih aman untuk nariknya. Dan biasanya untuk ini selain untuk ikat dari kepala, bikin tapuk dan segala macamnya, kita biasanya buat tali pengaman. Ketika sapi itu ngamuk, yang kita kejar itu bukan sapinya Pak. Yang kita kejar adalah tali pengamannya. Makanya ini tuh sangat sangat penting kalau misalnya kita ketemu sapi-sapi Bali, ya. Ini sangat penting nih. Kenapa? Karena untuk goresan dia putus lebih jarang. Terus yang selanjutnya adalah webbing. Webbing juga sering kita pakai, biasanya itu untuk ikat kaki. Ya webbing itu yang sering digunakan sama teman-teman itu ketika mereka itu sedang bikin hammock Pak. Hammock tahu ya hammock ya Pak? Yang ayunan itu. Nah itu kita gunakan. Kenapa kita gunakan? Karena dia itu lebih lembut. Kayak gitu. Cuman permasalahan dia yang sering kita ketemui adalah ketika dia basah, itu agak susah buka ikatannya. Gitu makanya ketika basah dia paten Pak. Nunggu kering dulu baru bisa dibuka. Kayak gitu. Terus figure egg. Ini namanya figure egg Pak. Biasanya kita itu kalau pakai figure egg itu kalau menemukan ya tempat-tempat yang kurang layak Pak. Selama ini kita itu menyarankan kepada panitia, ayo Pak, Bu, DKM bikin tempat penyembelihan khusus. Itu ada ring tanam. Biasanya kita maksimal itu pakai 3, 2 atau 1. Dan ini kondisi-kondisi misalnya kita temui ya hanya ada 1 pohon. Terus tiang listrik. Biasanya kita pakainya ini. Kayak gitu. Untuk memudahkan. Terus karabiner juga sama ya untuk memudahkan pembuatan simpul. Yang tadi saya bilang, ketika kita menemukan sapi yang tanpa tapuk, ya kita bikin tapuk baru segala macamnya, ini bisa Pak pakai karabiner. Karabiner itu dijamin aman Pak. Pernah saya nemuin berapa kali sapi 800 lagi ngamuk itu juga walaupun dia agak ketarik karabinernya, itu masih aman, ada di situ. Terus yang yang kelima adalah ring tanam. Nah ring tanam juga sama nih. Saya sering bilang sama teman-teman di DSH, sering mengatakan kepada panitia, pakai ring tanam. Gitu. Kenapa pakai ring tanam?
Yang pertama, ring tanam itu lebih aman. Kayak gitu dibanding ring-ring yang biasa. Terus kedua, bisa juga pakai ring getok, Pak. Jadi kalau kita posisinya masjidnya belum ada cor-corannya, masih ada bagian halaman yang berupa tanah misalnya, itu bisa pakai ring getok gitu. Mirip sama ring tanam. Pak, kita di sini diskusi aja ya, Pak, biar enak gitu ya. Kalau memang ada yang mau bertanya, boleh silakan. Ini dari untuk penanganan hewannya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Pak? Nggak ada ya, Pak? Lanjut. Nah, ini adalah peralatan pendukungnya. Ya, sebenarnya peralatan pendukungnya banyak. Ini hanya sebagian aja yang saya kutip di sini. Ya, yang pertama adalah pisau. Pisau kita biasanya itu menyarankan ke teman-teman itu dua. Pisau stainless. Ya, pisau stainless dan pisau pandai tradisional. Tapi diutamakan adalah yang stainless. Kenapa yang stainless? Kayak gitu, dia lebih tahan karat. Perawatannya lebih mudah. Terus harganya juga relatif lebih gampang. Nah, untuk dua jenis ini namanya jenis strike dan ini namanya jenis cimeter. Kalau yang cimeter itu seperti ini, Pak. Ini namanya jenis cimeter. Kayak gitu. Dia agak lengkung. Ya. Terus kalau untuk jenis strike dia pakai yang seperti ini. Kayak gitu. Pertanyaannya adalah misalnya, Pak, boleh nggak sih pakai golok biasa, pandai segala macamnya? Boleh, Pak. Boleh banget. Tapi ada tapinya, Pak. Diusahakan golok tersebut itu nggak karat. Masih karat nggak? Belum nih. Ya, nggak karat kayak gini. Nah, ini permasalahan adalah yang terjadi kalau kita punya baja per atau baja bekas hasil dari pandai biasanya kayak gitu. Tapi pandai-pandai sekarang itu banyak sudah pakai baja modern. Misalnya seperti N690, Caldi, Elmax, A88 dan sebagainya. Jadi bukan nggak boleh, kita untuk mencegah ini, Pak, karatan. Kayak gitu. Kalau baja-baja seperti baja per, dia itu kalau sudah kena air, dia dibiarinin aja, itu langsung, Pak. Dan perawatannya itu yang tidak mudah. Kalau biasanya saya memperlakukan sebuah pisau yang berbahan baja per, berbahan HSS, segala macamnya, biasanya itu saya memperlakukannya adalah saya cuci pakai cairan hijau. Setelah dicuci, dielap, dikeringin, Pak, dikasih angin-angin, diangin-anginin aja dulu. Setelah itu saya kasih wax. Dilap lagi, saya kasih wax, dilipat pakai plastik wrapping. Insya Allah 2 tahun, 3 tahun masih aman, 5 tahun masih aman. Cuma permasalahannya adalah ketika kita pakai wax dalam jangka waktu yang lama, dia itu berupa kerak. Jadi ada kerak hitam yang memang nanti ketika dibersihin, dia itu bersihnya agak lama. Makanya salah satu bahan yang biasa kita pakai yang lain yaitu kita biasanya pakai minyak singer atau teman-teman juga ada yang pakai minyak kelapa dan minyak untuk tahan karat yang lain. Tapi untuk penggunaan nanti ketika kita mau menyembelih itu harus dicuci lagi. Kayak gitu. Makanya sebenarnya dibolehkan pakai itu, tapi ya itu tadi resikonya adalah perawatannya sangat kompleks. Kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah sharpening. Nah, sharpening stick ini biasa kita pakai. Gak ada ya, Bang ya? Ada gaul. Ya, sharpening stick itu coba, Bang, sini. Ya, ini yang biasa nih, Pak. Dia pakai ini dari pemintal benang.
Izin ya Pak. Ya kenapa saya selalu pakai wrapping gini? Karena biar aman Pak. Kalau di wrapping gini dia biar aman. Dan ngasih tanda juga kalau yang ini belum pernah dipakai Pak. Masih baru. Sebentar ya Pak. Nah biasanya kita setelah menyembelih tadi, ya, biasanya itu di pisau ini akan kekurangan ketajaman. Nah perlakuannya adalah ketika kekurangan penajaman, tajamnya kurang, kita nggak mungkin Pak tiba-tiba, gue mau motong nih, gitu. Mana batu asanya nih kurang tajam, kita ngasah di batu asa dulu, nggak mungkin, karena waktunya terbatas. Nah makanya kita solusinya adalah pakai sharpening stick, kayak gitu. Penggunaannya gimana? Penggunaannya gini aja Pak. Ya seperti itu aja Pak. Terus dites lagi. Udah cukup pergunaan lagi. Kayak gitu. Nah makanya sharpening stick ini digunakan hanya untuk sementara. Tugasnya adalah dia mengembalikan ketajaman mata bilah Pak. Begitupun ketika kita misalnya saat pengulitan segala macamnya, hal kayak gini juga sebenarnya diperlukan. Kalau sudah kira-kira tajamnya kurang, langsung aja Pak digeber di sini. Kayak gitu. Ya. Jadi kita nggak usah perlu, woi cara mana ini segala macamnya. Kecuali ada memang dikhususkan orang yang mengasah. Jadi ketika ketajamannya kurang, tolong diasahin. Ada petugas khususnya. Tapi kalau nggak ada petugas khususnya, ya kita pakai ini aja. Ini murah kok Pak. Nggak sampai jual tanah ya. Ya lanjut. Nah ini adalah yang selanjutnya adalah APD Pak. APD. Jangan lupa tuh Pak. Karena kenapa kita harus pakai APD? Ya minimal kalau sepatu botnya yang ada ujungnya tuh yang ada besinya Pak. Kenapa seperti itu? Kalau sapi ngamuk itu Pak, nggak mandang kaki kita atau bukan Pak, pasti kena injek. Kayak gitu. Kena injek sakit Pak. Sampai berhari-hari tuh ngerasain. Kayak gitu. Terus selain selain sepatu bot adalah sarung tangan. Ketika kita menyembelih, ya biasanya trouble-nya adalah ketika menyembelih, ya begini nih, flat, terus yang megang kepala itu nggak kuat. Lalu yang terjadi adalah leher sapi itu melipet. Kalau sudah melipet gini Pak, ya pisau kita itu nggak gerak. Terkadang kita panik. Disinilah kita genggam bilah kita. Padahal itu, ya bilah kita itu tajam. Makanya kita perlu APD, sarung tangan. Minimal itu sebelah kiri aja. Biar kenapa? Ketika kita refleks, ya tangan kita masih aman. Pernah terjadi Pak sama saya. Ya untungnya saya pakai sarung tangan kiri saya pakai sarung tangan. Gitu, ngempit kepalanya. Alhamdulillah tangan saya masih aman. Kayak gitu. Ya, lanjut. Nah ini adalah tentang peralatan pengulitan dan penurunan daging. Kayak gitu. Ini adalah skinner, ini adalah boning, ini juga sama yang tadi kita bahas. Ya, kalau ini hook daging. Yang ini adalah webbing. Ya ini hook daging. Kayak gitu. Kalau untuk yang skinner, kalau di Indonesia itu mereka satu pisau itu dipakai untuk semua fungsi. Kadang buat sembelih iya,
buat skinner iya, nyesetin, buat motong daging iya. Kadang juga pisau sembelih nih Pak, yang udah kita umpetin, dipinjem sama gue pinjem dong. Taunya buat nyacak apa? Buat nyacak tulang. Datang pulang-pulang udah pada bukan rolling lagi, gompal, meleot-meleot. Ya benar nggak Pak? Kejadian nggak Pak gitu Pak? Nah itu di Indonesia, padahal di luar negeri sudah banyak pisau-pisau itu ya memang disesuaikan dengan fungsinya. Salah satunya adalah skinner. Ya, skinner dia kayak mirip seperti bullnose yang agak ini ya, agak maju sedikit. Kayak gitu agak ke atas sedikit. Nah, itu fungsinya adalah untuk menguliti. Ya. Kalau enak sih, Pak, penggunaannya. Tapi memang kita harus dibiasakan. Terus yang kedua adalah pisau boning. Pisau boning adalah fungsinya dia untuk menurunkan daging. Bahkan kalau kita panitia DKM kurban itu pelit, ya daging itu semua daging Pak isinya. Tulang itu hanya tulang. Gitu. Kalau pakai pisau ini nih Pak. Terjadi nggak Pak? Terjadi seperti itu. Tapi kan kadang kita panitia, jangan pelit-pelit, gitu. Jangan kasih aja dah tulang gondrong. Bagian ada sedikit-sedikit gitu ya. Kayak gitu. Nah fungsinya juga sama ini Pak, sharpening stick. Selain ini ada solusi lagi nggak? Kayaknya nggak ada Pak yang lebih simpel. Kayak gitu. Memang harus punya. Tapi penggunaan sharpening stick juga hati-hati Pak. Jadi ada beberapa pengalaman dari teman-teman yang baru menggunakan sharpening stick. Ya, bukan malah tajam jadi kodol Pak. Jadi memang kagak tajam sama sekali. Gitu. Yang pertama sudut asahnya kanan kirinya beda. Kedua kadang yang diasah itu bukan mata pisaunya, tapi adalah badan pisaunya. Kayak gitu. Nah ini adalah hook daging. Kalau hook daging biasanya digunakan untuk bongkar Pak, bongkar daging. Kalau misalnya kita di bacer, di pelajaran bacer, daging itu dipisah-pisahkan antara tenderloin, ya seperti itu, segala macamnya. Nah dibongkarnya adalah pakai ini, gitu. Ya, dicongkel sedikit baru diambil seratnya. Kayak gitu. Dan itu pun kalau misalnya kita mengikuti RPH di luar negeri, mereka itu setelah dipotong tidak langsung diturunin dagingnya Pak, tapi dilayuin dulu. Jadi daging itu diistirahatin biar darahnya benar-benar turun, segala macamnya. Biasanya itu ditaruh di freezer ya suhu ruangan, baru kemudian setelah itu diambil bagian-bagian tertentu. Kalau untuk webbing ya ini untuk ngikat, biasanya kalau misalnya yang kita butuhin saat potong kambing ya, tali itu dibutuhin banyak ya, kayak gitu. Ya, itu Pak mungkin untuk pengenalan tentang yang alat-alat yang dikurban. Sebenarnya banyak Pak alat-alat dikurban. Terkadang kita bahasanya mau atau tidak, mampu atau tidak. Karena gini, sebenarnya yang paling memudahkan itu di situ di belakang tadi ada kren. Kren itu enak sebenarnya. Kalau kita tapi di belakang tuh kaki belakang diangkat pakai kren itu sebenarnya lebih mudah. Ada lagi yang namanya itu skridel. Skridel itu dia alat bantu untuk ketika sapi sudah dipotong, terus untuk mengulitinya dia untuk berdiri. Itu namanya skridel. Ada tatakan di bawahnya. Terus kalau misalnya apalagi, ya banyak sih sebenarnya kayak gitu. Tapi yang saya jelaskan di sini adalah yang biasanya kita sudah familiar saja, kayak gitu. Adapun modifikasi segala macamnya, insya Allah di Indonesia ini banyak barang-barangnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Pak? Ya.
Untuk motong kaki bisa pakai ini Pak. Bisa pakai ini. Atau bisa juga pakai ini, tapi ukurannya lebih kecil. Nah, yang harus diperhatikan adalah ketika motong kaki itu, ya, dia itu ada apa namanya, ada engselnya Pak. Nah itu yang harus dicari sebenarnya. Kalau dari BB Lebe, BB Lutfi, dia itu punya ilmunya itu untuk kambing itu jatuh satu jari di bawah dengkul. Itu ada apa namanya? Ada engselnya di situ. Ya banyak video-video yang memang sudah membuktikan ya ketika kita melepasin kepala pun tidak perlu pakai golok. Ada engselnya di sini, di leher. Nah, bongkarnya pakai apa? Biasanya pakai ini, Pak. Pisau kecil. Ya, pisau ini. Karena memang ini, boning itu salah satunya memang buat ngebongkar, Pak. Yang ada di dalam daging. Itu, entah bahasanya engselnya lah, apa paduan tulang sama ini ya. Biasanya gitu. Dia ngebongkarnya di sini. Pakai ini. Kayak gitu. Ada lagi Pak yang tanyain Pak? Ya, kalau pisau tumpul karena lemak salah satu fungsinya ini Pak. Ya, ini misalnya gini nih Pak. Bang Asro, ada kertas lagi nggak? Saya ini Pak. Ini tajam ya Pak ya? Kita tumpulin dulu Pak. Nah ini tumpul Pak. Oh iya, terima kasih. Nah ini misalnya tumpul nih Pak. Kita cukup pakai ini aja Pak. Nah, salah satu fungsi ini adalah dia menajamkan kembali. Kalau bermasalah di lemak, biasanya ya di mata bilanya ini yang agak meleot kanan kiri. Kalau kita deketin lebih dekat, ya dia seperti nggak rata. Nah ini fungsinya adalah untuk meluruskannya, kayak gitu. Nggak perlu yang mahal Pak. Ini sekitar 25, 35 sampai 50-an satu piece-nya. Kalau masih bisa ngegerus ini. Yang penting gini, prinsipnya beli sharpening yang biasanya saya terapin adalah sharpening ini harus lebih tinggi HRC-nya dibanding pisau. HRC itu kekerasannya. Misalnya nih, pisau kekerasannya adalah 58, 59. Biasanya sharpening itu yang bagus itu di atasnya Pak. Banyak sharpening 25.000, 18.000, 10.000, 50.000 dan segala macamnya. Ketika kita pakai seperti ini, ya, dia itu di sini kegerus Pak, seratnya. Nah itu yang nggak bagus. Berarti pisaunya adalah lebih keras daripada sharpeningnya. Kayak gitu. Dites lagi ya Pak. Jadi penggunaannya itu nggak usah ditekan Pak.
Di diambangin aja. Gini boleh. Gini boleh. Ini boleh, terserah Bapak nyamannya gimana. Ya, kayak gitu. Dan untuk pemegangan, jangan ke depan ya Pak. Megangnya jangan di depan, tapi di belakang, di bawah. Ini adalah fungsinya guard Pak, pengaman. Jadi kalau misalnya kita bablas, yang kena adalah ini. Tapi kalau kita begini, yang kena adalah tangan. Kalau kita megangnya gini, ada guardnya, ada pelindungnya, adalah yang kena adalah tangan. Yang kena adalah pelindungnya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya gini, kenanya ke sini. Yang rusak paling pisau kita Pak. Tangan kita aman. Tapi kalau tangan kita begini, yang kena adalah tangan. Pisaunya aman. Tangan aja Pak yang nggak aman. Ya paling ke rumah sakit berapa jahitan. Ya. Ya Pak, gitu Pak ya. Ada lagi Pak yang mau ditanyakan Pak? Ayo Pak. Menggunakan apa? Gerbong pisang. Ngebersihinnya. Sebenarnya bukan ngebersihin Pak. Jadi gini, kalau kita penggunaan pisau-pisau seperti tadi, baja per, HSS segala macamnya. Ketika kita menusukkan pisau itu di gerbong pisang, ya, itu adalah melakukan penuaan besi Pak, namanya patina. Jadi kalau misalnya kita masukin pisau di gerbong pisang, pisau itu akan hitam, nah itu namanya patina Pak. Jadi memperlambat proses buat pengkaratan. Kayak gitu. Jadi oksidasinya itu lebih berkurang. Jadi itu salah satu perawatan pisau ketika kita misalnya mempunyai pisau karbon, pisau baja per, salah satunya biar mempatinakan itu, salah satunya adalah menusukkan ke gerbong pisang. Gitu. Gunanya apa? Gunanya untuk memperlama aja proses oksidasi pisau. Gitu biar tidak berkarat. Seperti itu. Sebenarnya bukan membersihkan. Gitu. Ada lagi Pak? Ya. Tatakan skridel ya. Nah tergantung Pak. Kalau misalnya mau bertahan lama, pakai yang beneran Pak. Pakai stainless atau yang lainnya yang lebih tahan karat, kayak gitu. Cuman kan memang budgetnya itu lebih besar. Kayak gitu. Kalau memang penggunaan untuk saat itu juga biarin rusak, bisa pakai kayu. Kayak gitu. Nanti layout skridel-nya nanti saya kirim ke Ustadz ya. Nanti saya kirim ke panitia, ya nanti di grup bisa dilihat skridel itu settingannya seperti apa. Seperti itu ya Pak. Ada lagi Pak? Ya. Nah, siap. Untuk asap pisau. Nah, tadi ini adalah ya untuk sementara Pak. Kayak gitu. Ini adalah yang dilakukan kita adalah untuk sementara. Kenapa? Karena kita butuh cepat. Lebih enak lagi kalau kita pisaunya sudah tidak mempan, kita ambil pisau baru. Lebih enaknya gitu. Tapi kalau misalnya kita pisaunya satu, ya rekomendasinya adalah pakai ini.
Ini untuk mengembalikan ketajaman sementara. Kayak gitu. Terus untuk lebih bagusnya lagi gimana? Ya kalau misalnya penggunaan asahan sudah selesai bekerja, sebaiknya pakai batu asa. Kayak gitu. Kenapa? Pakai batu asa kan bukan hanya 1 atau 2 grit yang digunakan. Tapi dia makin lama makin naik. Dan grit pun makin besar. Jadi butuh waktu yang lama. Kayak gitu. Kalau misalnya kita mau tajam, sebenarnya di grid 60, 100, 100 atau 240 itu sudah tajam. Tapi ya kehalusan ketajamannya yang membedakan. Dari hasil teropong teman-teman yang sudah mengasah pakai grid 300, 800, 1000, 10.000, permukaan mata bilahnya itu dia lebih halus di angka 10.000. Di angka lebih besar itu permukaannya lebih halus. Kayak gitu. Terus apalagi selain batu asah? Selain batu asah biasanya kita pakainya amplas. Rekomendasi yang kita pakai adalah amplas. Amplas sama, gridnya makin naik. 100, 200, 400, 800, 1000, kalau ada yang 10.000 mau enggak silakan. Seperti itu juga. Boleh enggak sih Pak pakai mesin air? Dimodif segala macam? Boleh Pak, silakan. Ya, enggak ada yang ngelarang. Bisa tajam enggak Pak? Bisa. Tapi penggunaan mesin lebih berhati-hati. Kenapa lebih berhati-hati? Karena kalau kita salah penggunaan, pisau itu kelempar sendiri ke kita Pak. Gitu. Bahkan kemarin teman pandai ada yang kena, jempolnya itu hampir putus. Gara-gara penggunaan mesin gerinda, dia tidak mengikuti putarannya tapi melawan arah putaran. Akhirnya mental, selesai, tangannya berapa jahitan. Kayak gitu. Ya. Silakan kalau misalnya saya mau ngasih ini silakan, tapi saran saya ketika kita lagi beraksi di tempat pemotongan, sebaiknya pakai sharpening stick. Karena kita nggak akan ada waktu untuk ya ngasah. Gitu. Syukur-syukur pisaunya banyak. Kayak gitu. Tapi ingat Pak, ya kalau bawa pisau banyak, tandain Pak. Iya Pak. Jangankan di situ Pak, pisau saya aja hilang Pak. Kayak gitu. Ya itu. Ada lagi Pak? Siap. Mm-mm. Iya. Iya sebenarnya gini Pak. Pisau itu relatif bisa digunakan banyak atau sedikit. Yang pertama adalah ya kena tulang atau enggak. Benturan. Ketika kita lagi menyembeli, benturan itu kita kemana nih? Amankah? Kena tanahkah? Kena besi kah? Ya, menurut informasi di sini pakai box ya, Pak? Nah, pakai box. Yang pakai box itu kan kadang yang rawan itu ketika kita mau tarik itu kan takut nyangkut di besi tuh. Nah, kalau sudah nyangkut di besi, kena besi, yang dikhawatirkan adalah odol. Harusnya itu bisa 5 sapi, ternyata 1 sapi selesai. Ya, kalau kata Upin Ipin, tamatlah sudah pisau kami gitu ya. Ya, kayak gitu. Sebenarnya tergantung Pak, tergantung perlakuan kita saat menyembelih. Gitu. Insya Allah kalau misalnya, monggo Pak silakan. Gitu. Kalau saya lebih baik saya bawa pisau 2 atau 3. Karena gini, biasanya itu yang saya gunakan adalah pisau 1, saya safety 1. Baik itu di pinggang ataupun di sepatu boot. Cuma tetap yang harus ada sarungnya Pak. Lebih safety. Ketika kita nanti ada kejadian yang tidak kita inginkan, seperti misalnya tiba-tiba gagangnya copot atau patah atau segala macamnya, kita sudah siap di tangan. Kayak gitu. Atau ada asisten kita yang di depan kita segala macamnya yang mengarahkan, dan juga biasanya
dia bawa satu backup pisau buat kita. Sebenarnya amannya itu, karena kita nggak pernah tahu kondisi kejadian di lapangan itu seperti apa. Gitu. Ada lagi Pak, satu lagi yang mau nanya? Nggak mesti Pak, nggak mesti. Paling kalau misalnya mau tes ketajaman ke sini aja Pak, ke kertas. Boleh Pak, boleh tes lagi. Misalnya ke kertas. Kalau saya gini, satu saya pakai, setelah dipakai saya taruh di tempat cucian. Satu lagi saya pakai, yang itu bersih itu saya pakai, ini saya taruh. Gitu. Jadi minimal dua. Satu saya pakai, sudah pakai, saya taruh. Saya punya dua nih misalnya, satu lagi saya pakai. Yang itu udah bersih saya pakai, yang ini saya taruh lagi. Biasanya gitu saya nerapinnya. Biar apa? Biar simple Pak. Biasanya teman ada, tolong diberesin atau saya ngeberesin sendiri. Gitu. Yang penting sebelum kita nyembeli itu siapin aja air di ember, pakai cairan hijau. Ya samalah seperti kita mau nyuci piring gitu ya. Di busahnya biar keluar, udah taruh aja di situ. Kayak busah, selesai. Gitu. Kayak gitu. Iya Pak. Hmm. Iya. Hmm. Siap, siap Pak. Ada itu nggak Pak? Wrapping ada nggak? Wrapping aneh ada nggak? Nggak ada ya berarti di sana. Itu aja Bang, yang ini. Maaf. Iya Pak. Untuk masalah gerinda, bebas Pak sebenarnya. Gitu. Untuk ngasah, saya menggunakan semua. Kadang posisinya kalau saya lagi capek, saya pakai gerinda tangan Pak, untuk bentuk mata bilahnya. Biasanya special edition aja buat orang-orang tertentu atau posisinya pisau yang saya sendiri saya gunain. Saya pakai gerinda tangan, ya bentuk mata bilahnya baru. Di finishingnya saya pakai sharpening stick atau pakai stropping, kayak gitu. Terus untuk penggunaan perawatan, ini Pak perawatan saya. Ini pisau baja HSS, ya bekas pemotong besi kalau nggak salah, atau pemotong kayu, ya. Selalu saya gini penerapannya. Setelah saya pakai, ya saya kasih minyak, kayak tadi ya. Kayak tadi saya kasih minyak, saya cuci bersih, saya keringin, terus saya kasih minyak, saya wrapping, kayak gini. Dibuntel aja Pak, gini Pak. Insya Allah setahun 2 tahun masih aman. Kayak gitu. Nah yang bahaya adalah pisau-pisau kayak gini, kalau sudah dipakai, apalagi nih mohon maaf ya, udah dipakai capek, taruh aja di belakang. Kayak gitu. Udah selesai tuh pisau, karatan. Kayak gitu. Tapi ya diusahakan jangan seperti itu. Setelah selesai digunakan, cuci. Biasanya nih di ujung-ujung sini nih masih ada bekas-bekasnya nih. Bekas rambut, bekas darah, segala macamnya. Biasanya di sini yang agak susah. Gitu. Nah ini dibersihin aja, segala macamnya. Tapi jangan lupa Pak ditumpulin dulu. Itu khawatirnya lagi gini-gini, kena tangannya. Setelah selesai, dibersihkan. Terus biasanya itu saya setelah dibersihkan, gini Pak, diangin-anginin dulu Pak. Ya dibiarin aja kayak gini. Nah, gini aja. Biar airnya itu turun. Paling lama 1 jam lah.
gitu. Tapi harus hati-hati juga Pak, takut hilang di depan. Gitu. Setelah itu udah kering, pastiin kering, saya biasanya lap pakai tisu, baru pakai singer atau wax. Kayak gitu. Ya Pak. Mendingan pakai minyak sayur aja Pak. Jangan oli bekas. Bahaya oli bekas. Kayak gitu. Sarannya minyak sayur aja. Tapi memang bagusnya memang ya pakai stainless Pak. Gitu. Cuman memang banyaknya kita di sini rekomendasi kayak gini tuh biasanya lebih lebih sampai ke kita daripada stainless. Makanya kenapa saya kita mengarahkannya ke stainless adalah yang pertama sekarang perkembangan pisau itu sudah banyak yang murah tapi bagus gitu. Bukan berarti saya tidak cinta sama Pande kita gitu ya. Ini pun buatan Pande. Saya pakai ini juga. Kayak gitu. Jadi ada sewaktu-waktu misalnya teman-teman yang bahasanya baru asik nih gitu kan sembeli, asik nih kurban segala macam baru mengalami itu sebaiknya pakai yang stainless saja saya saranin. Gitu. Sama Pak, pisau-pisau saya pun kalau misalnya nggak saya pakai di dapur Pak jatuhnya dipakai sama istri saya. Gitu. Bahkan istri saya itu suka komplain. Kalau ngasah jangan tajam-tajam. Padahal asalan saya cuma seles kertas aja Pak. Gitu. Kayak gitu. Makanya istri saya nggak suka kalau pisau pakai pisau saya tuh nggak suka. Makanya kemarin sini pisaunya saya pakai dulu. Terus gue pakai apa dong? Kayak gitu. Dikasih solusi yang lain, pisaunya agak besar, kegedean. Kayak gitu. Itu pisau boning saya biasa saya pakai di dapur. Iya Pak, ada lagi yang terakhir? Kalau nggak ada kita cukupkan? Nggak ada? Itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah dan yang salah dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cang Taufik yang telah menyampaikan materi alat bantu ibadah kurban ya. Sekarang kita lanjut next ke praktik sembelih ya dengan kedebok pisang. Bang Ardi di belakang ya. Ya. Kita pakai sendal Pak ke lapang belakang, jalurnya lewat sini Pak Wahyudi. Oh iya, lewat sebelah selatan ya, selatan masjid ada jalan paving block lewat situ. Baik.